Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita taati, yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah dan juga seluruh jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah, yang saya hormati para murabbi, para musyrif, dan juga seluruh adik-adik mahasantri yang sudah bergabung di keluarga besar Ma'had Sunan Ampel Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, di mana pagi ini memasuki hari ketiga, 2 malam bagi yang datang hari Senin, dan kalau yang datang kemarin berarti memasuki hari kedua, baru 1 malam tinggal di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Mudah-mudahan perjalanan kalian para mahasantri dalam 1 tahun ke depan, khususnya ketika menjadi mahasantri di MSAA, di Pusat Ma'had Al-Jami'ah ini, sampean bisa terasan, bisa mengikuti aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang di ma'had ini dengan baik, sehingga benar-benar mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya, bisa intifa dan mendapatkan ilman nafi'an mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para murabbi, para musyrif, dan juga para mahasantri, khususnya para mahasantri 56, yaitu 2025-2026 ini. Di dalam kita menjalani kehidupan itu sesungguhnya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kita itu kan sering ya mengatakan, wah kebetulan ini. Padahal semuanya itu sudah atas takdir dan juga pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ngomong kebetulan itu sifatnya hanya nisbi, karena memang pandangan kita yang sangat terbatas. Maka termasuk kehadiran kita atau adanya kita di tempat ini adalah satu nikmat yang harus kita syukuri. Mungkin dari sekian mahasantri ini belum penuh ini. Nanti sampai validasi terakhir ini Masjid At-Tarbiyah ini tidak muat. Ya, itu sampai sana. Cuman ngadepnya sama, tetap menghadap kiblat sehingga sampai sana. Jadi yang di sana tidak diisi. Nah, nanti sampai terakhir ini tambah penuh. Jadi mahasantri yang sekian banyak ini, kira-kira 5.000 sekian mahasantri di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Itu boleh jadi memang ada yang sejak kecil itu, sejak lama itu memang memimpikan ingin masuk ke UIN Maulana Malik Ibrahim. Tapi ada juga yang sudah mencoba kemana-mana, kok ternyata takdirnya keterimanya di UIN. Maka kita jangan pernah menyalahkan keadaan, atau jangan kemudian, saya ini prodinya matematika kok sekarang ditaruh di ma'had, mau ngapain di ma'had? Jangan. Karena ketika sampai prodi-prodi umum, umpama ada yang belum pernah di pesantren, tapi mungkin sekian sudah banyak di pesantren juga. Biasanya prodi-prodi seperti IAT itu sudah makan garam pesantren. Nah, kalau yang prodi-prodi umum atau yang memang belum pernah di pesantren, ketika sampai masuk di ma'had, ini satu kesempatan yang harus kita syukuri. Karena di sini kita berlatih banyak hal. Di sini kita akan diasah. Ya, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan.
Maka berhentilah menyalahkan siapapun, tapi kita mencoba untuk berpikir positif. Ayo bismillah, kita tekadkan niat kita 1 tahun di Ma'had ini harus ada sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Makanya di Ma'had ini kita dibiasakan untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah, termasuk sholat berjamaah, termasuk kita taklim. Karena Ma'had ini mengawal sesuatu yang menjadi fardu ain bagi kita sebagai orang mukallaf, sebagai orang yang memang dikenai beban hukum taklif. Sampean sudah balik, sampean sudah dan semuanya berakal, muslim, maka sampean punya kewajiban-kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Apa diantaranya? Ya, kalau menurut Imam Al-Ghazali, kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu ain itu diantaranya kita mempelajari ilmu tauhid, kita mempelajari Al-Quran. Maka di Ma'had ini kita ada taklim, mulai taklimul Quran, ada taklimul afkar al-islamiyah. Nah, nanti taklim afkar itu isinya adalah sampai di situ belajar tentang at-tadhib, yaitu fikih, sekaligus di situ ada qaumi utuyat, ada tauhidnya, ada akhlaknya. Kalau yang Quran itu ya dipelajari Al-Quran nanti sesuai dengan kelasnya masing-masing. Maka nanti kalau yang sudah mondok lama, sampai jangan umpama ada yang masuk sini kemudian bahkan sudah menjadi seorang hafiz, seorang hamilul Quran, hafal Quran. Saya masuk Ma'had taklim Quran, nah Quran saya sudah hafal. Ilmu Allah itu tidak akan pernah selesai. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maka nanti di sini ini disediakan kelas-kelas taklim dengan menu-menu yang ada perbedaan. Kenapa? Karena kita berharap, jadi umpama begini, kalau memang yang masuk ke sini dulu tidak pernah mondok, lalu bacaan Qurannya masih amburadul, maka ini kesempatan sampean untuk memperbaiki. Karena baca Quran tidak bisa diwakilkan. Sampai nanti kalau ditanya malaikat, bahkan nanti di akhirat ditanya langsung oleh Allah, apa yang sudah engkau baca, maka kita tidak bisa mewakilkan. Saya memang tidak belajar Quran, tapi adik saya ini pinter ngaji. Tidak bisa, karena ini fardu ain. Ya, makanya nanti di akhirat itu Rasulullah itu curhat. Ya, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul ini wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat itu curhat pada Allah, ya rabbi, wahai Allah, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang tidak dihiraukan atau sesuatu yang diacuhkan. Maka beruntung sampai bersyukur masuk Ma'had, di sini ada taklimul Quran. Nanti ditanya umpama yang tidak masuk UIN, ya, sampean kenapa tidak ngaji? Saya sibuk ya Allah. Sibuk apa? Sibuk nge-game. Wah, ini repot ini. Ini jangan sampai terjadi. Itu nanti Rasulullah itu betul-betul ngenes itu melihat umatnya itu curhat, dan itu ada di dalam awal juz 19 di surah Al-Furqan. Lalu ini umpama, lalu nanti ada placement test. Jadi nanti placement test itu tolong itu kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan kalian. Jangan pura-pura tidak bisa. Umpama yang sudah bisa pura-pura tidak bisa. Saya maunya tidak berat-berat, biar nyantai. Disalah-salahkan jawabannya. Emang nanti. Kenapa? Karena kalau sampean sudah punya modal sesuatu yang baik, maka di sini harus cari sesuatu yang sampean belum pernah dapat. Makanya kalau yang kelas-kelas atas nanti kita punya menu namanya kelas tafsir dan kelas qiraat. Jadi ada kelas tafsir, ini tafsirul Quran, bukan tafsir mimpi. Ya. Jadi kelas tafsir dan ada kelas qiraat sab'ah. Jadi yang hafal Quran, yang sampean baru pada qiraah yang masyhurah, yang dipakai di banyak negara-negara Islam, yaitu riwayat Hafiz an Asim yang kita baca hari ini, ya, termasuk di Indonesia.
Itu kalau kita merujuk pada dawuhnya Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im Syadzili, Pondok Pesantren Asy-Syadzili itu Sumber Pasir, itu beliau pernah dawuh begini, nek ono wong kalau ada anak atau orang yang hafal Quran, bahkan hafalannya itu hafalan dia seorang penghafal Quran yang mungkin bagus hafalannya, tapi baru satu riwayat dari satu imam kiroat, sesungguhnya dia baru menghafal 1/20 dari kiroat Al-Quran. Karena kalau kita lihat yang mutawatirah itu ada al-ashr, ada dari 10 imam kiroat al-ashr al-mutawatirah, yang masing-masing imam kiroat itu diambil 2 perawi, berarti kan ada 20. Syu'bah dengan Hafiz itu saja ada perbedaan walaupun tidak banyak. Maka dari itu nanti yang kelas-kelas atas ini atau yang sudah pernah belajar di pesantren dan lain-lain, bahkan sudah hafid, ini nanti bisa, mudah-mudahan bisa masuk di kelas-kelas itu, sehingga sampai mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan yang sampai dapatkan sebelumnya. Itu harapan dari Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Belum lagi nanti pembiasaan-pembiasaan yang lain. Maka dari itu, mumpung kita ini diberi kesempatan, maka jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Seringkali nikmat dan anugerah Allah itu baru terasa kalau itu sudah pergi, baru kalau itu sudah hilang. Waktu 1 tahun itu sangat-sangat singkat. Sama ketika masuk kemarin diantar orang tua, kalau yang diantar ada yang berangkat sendiri bawa koper sendirian, tidak ada yang ngantar toleh bingung. Untungnya banyak musyrif yang standby, kemudian ditanya ma benar apa dan seterusnya. Ini hari ini terasa 1 tahun itu masih panjang. Masih lama 2 semester. Tapi sampai tanyakan musyrif-musyrif yang semester 3, rasanya baru kemarin masuk ma'had, ternyata sekarang sudah jadi musyrif. Sampai tanya yang murabbi, rasanya baru kemarin masuk kuliah, sekarang sudah jadi murabbi. Kan begitu. Jadi waktu itu berputar dengan cepat. Maka jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mengambil setiap momen itu menjadi manfaat untuk diri kita, sehingga sampai bisa berkembang. Sebagaimana dawuhnya Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau mengatakan, tafaqqah qabla an tar'as, idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Sampai serius, upgrade diri, ketakwaannya, keilmuannya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kehidupan seorang pemuda, ya, itu demi Allah, kata Imam Syafi'i, itu hanya dihiasi dengan 2 hal. Peningkatan ilmu dan peningkatan takwa. Tidak ada Imam Syafi'i mengatakan dengan peningkatan level di main FF, tidak ada. Main Mobile Legends, tidak ada. Ya, sesekali oke lah, tapi jangan terlalu mendominasi, apalagi sampai mengalahkan hal-hal yang lain. Sama pengennya jadi orang sukses dunia akhirat, melihat orang yang alim, pengennya begini. Tapi kita harus mengaca, harus introspeksi, sudah sejauh manakah ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Karena Allah menetapkan yang namanya sunnatullah. Maka muncul kata-kata mutiara, kalau sampean pengen pinter, tidak ada lain kecuali belajar. Kalau sampean pengen barokah, maka melalui khidmah, khidmatul ilm, khidmatul din, pokoknya khidmah untuk agama ini. Kalau sampean pengen manfaat, jangan lupakan taat. Maka ketaatan, mentaati setiap aturan yang ada. Kalau sampean ingin manfaat, maka itu menjadi hal yang harus kita utamakan dan kita prioritaskan. Para hadirin, para adik-adik mahasantri yang kami banggakan. Maka kembali ke ma'had yang mengawal hal-hal yang wajib tadi itu, Quran ini menjadi landasan utama. Karena Al-Quran itu betul-betul menjadi apa istilahnya? Ini adalah panduan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir, itu dawuh, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mentilawahkan yatluna kitab, yaitu kitab sucinya, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat,
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian hartanya atau sebagian rizki yang dianugerahkan Allah kepada mereka, baik dalam keadaan sirron, tidak ada yang tahu, tersembunyi, atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka senantiasa mengharap kepada Allah tijarah. Tijarah itu perniagaan, lan tabur yang tidak pernah rugi. Tidak ada berniaga itu, berbisnis itu kalau urusan hanya duniawi, itu masih ada kemungkinan untuk rugi. Tapi kalau sudah berbisnis dengan Allah, lantabur, itu tidak akan pernah rugi. Sampai masuk ma'had, niatilah, bismillah, saya berbisnis dengan Allah. Bisnis apa? Ngaji. Bisnis apa? Sholat jamaah. Bisnis apa? Menginfakkan sebagian rizkinya. Bisnis apa? Berakhlak yang baik, menerapkan apa yang sudah kita ketahui. Sehingga ilmu yang sudah kita ketahui kita amalkan. Itulah yang dawuhnya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda mengatakan bahwa Allah apa kok lupa saya. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang melaksanakan atau beramal, melakukan sesuatu berdasarkan dengan apa yang dia ketahui. Jadi ilmu yang sudah diperoleh dipraktekkan. Ya, oh ngini ki api dilakoni, ngini ki elek dijauhi. Wes ngerti kalau meso itu tidak baik, dijauhi. Bukan dibiasakan. Sekarang itu kan banyak normalisasi. Ya, orang itu biasanya kalau sudah ahli nge-game, itu biasanya gandengannya ngomongnya itu tidak beres. Meso, manggil temannya masuk di game online itu, manggil itu dengan panggilan-panggilan yang tidak pantas sesungguhnya dalam agama kita. Itu sampai yang tahu sebenarnya, tapi tidak dipraktekkan. Kalau itu harus dijauhi, tapi ternyata dilakukan. Itu kalau sampai sudah terbiasa dan dianggap biasa, ini bahaya. Padahal kalau berdasar pada hadis tadi, kalau yang sampean ketahui dan itu baik diamalkan, kalau itu buruk dijauhi, maka jaminannya allamahullahu ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan kepada orang tersebut apa yang ia belum ketahui, maka akan futuh. Maka jangan salahkan siapapun kalau naudzubillah umpama ada yang sudah tahu kalau itu buruk, sudah tahu kalau itu maksiat, sudah tahu kalau itu dosa, apalagi dosa besar, kemudian diremehkan, diterabas. Maka di sini berat untuk allamahullahu ma lam ya'lam. Maka menjadi tugas kita untuk mensyukuri ini, karena nanti nikmat yang terbesar bagi kita sesungguhnya adalah rahmat Allah turun kepada kita dengan melakukan aneka kebajikan, dan nanti kita mendapatkan surga dan juga aneka kenikmatannya, bahkan langsung bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 1 tahun ini sampai benar-benar kerasan, ya, mahasantinya kerasan, musyrif-musyrifnya bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan pendampingan yang baik. Jadi sampean-sampean kan punya kakak pendamping, ada yang dipanggil AA, ada yang dipanggil Uni, ada yang Uni ya di Putra, tidak ada ya, dan seterusnya lah, dengan berbagai panggilan yang berbeda-beda di setiap mabnah itu manfaatkan sebaik-baiknya untuk tanya, untuk ini saya harus bagaimana dan seterusnya. Musyrif-musyrif itu siap menerima curhatan Anda, asalkan jangan satu hal, ojo nyilih duit, ya, jangan pinjam uang, karena mereka juga butuh uang. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.